Sahabat, tidak ada satupun hal yang akan mudah ketika kita melangkah dalam hal apapun dengan memulai dari langkah-langkah awal. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki banyak kelemahan pada setiap instrumen yang melekat pada dirinya, di mana setiap indera manusia akan merasa asing ketika mereka tengah bersinggungan dengan segala macam urusan sebagai hal-hal baru di luar kebiasaannya. Dengan sendirinya, setiap indera kita, baik itu indera perasa ataupun indera pekerja, akan sama-sama membutuhkan adaptasi untuk sekedar membiasakan diri guna menyesuaikan dengan setiap keadaan-keadaan baru. Begitu juga apa yang menjadi sifat alam. Kudrat yang diberlakukan Tuhan pada setiap alur kehidupan adalah telah tertangani dengan sangat teliti dan cermat. Alam memiliki seleksi ketat di dalam menegakkan hukum-hukum kehidupan, hingga tak akan ada satupun kejadian yang akan berproses secara instan untuk mendapatkan hasil memuaskan dari setiap jerih payah sesuai dengan apa yang diharap-harapkan. Setiap hal yang terjadi pastilah akan lebih dulu mengalami proses panjang dalam keberlangsungannya. Dia harus mengalami masa-masa awal yang penuh romantika guna menuju pada puncak waktu di mana dia dapat disebut sebagai sesuatu yang telah siap, matang, dan jadi. Mungkin setiap orang memiliki keinginan besar dengan cita-cita tinggi, dan mungkin banyak orang berupaya dengan keras untuk dapat menggapai apa yang menjadi obsesi atau ambisi yang selama ini membuat dirinya tak dapat tidur dengan lelap sebelum keinginan itu dapat dicapainya. Ada juga orang-orang yang memiliki angan-angan tinggi di dalam hati dan pikirannya, namun tidak bersamaan dengan apa yang menjadi usaha dari dirinya untuk mewujudkan impian yang selama ini diidamkannya. Yang dia lakukan hanyalah sekedar berhandai-handai dengan angan-angan muluk, sembari duduk melamun sepanjang hari, mengharapkan datangnya keajaiban turun dari langit. Ada pula tipe manusia dengan cita-cita tinggi, namun dia hanya melakukan upaya ala kadarnya untuk dapat mewujudkan cita-cita tingginya. Dalam hatinya tertanam sikap pasrah dengan satu keyakinan bahwa hidup sudah ada yang mengatur. Bila memang sudah menjadi rezeki untuknya, itu tak akan pernah tertukar dengan rezeki lain orang. Dia sangat meyakini apa yang telah tergurat pada telapak tangannya, maka setiap kejadian di kehidupan pun tak akan pernah jauh-jauh dari apa yang telah tertulis darinya. Dan berangkat dari kepercayaan yang sangat dia yakini, hingga itu mencetaknya sebagai seorang manusia bersifat ayal dan tak pernah mau bersungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun yang seharusnya menjadi konsentrasinya. Namun terlepas dari itu semua, sebenarnya Tuhan telah menggariskan suatu hukum tetap bagi keberlangsungan kehidupan, bahwa Tuhan tak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum si kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Dan dia tak akan pernah memberikan ujian melebihi tingkat ketahanan dari kekuatan yang dimiliki setiap makhluknya. Dengan begitu, kita semua seharusnya segera tersadar bahwa melakukan usaha adalah suatu keniscayaan yang tak akan pernah boleh dihindarkan. Sedangkan hasil adalah bergantung pada besar dan kecilnya suatu usaha yang dilakukan. Seperti satu contoh, bila seseorang tengah berusaha untuk membangun satu gunung, seandainya dia gagal, paling tidak dia telah berhasil membangun satu bukit. Bila seseorang berusaha untuk mampu terbang mencapai langit, andainya pun gagal, paling tidak dia akan mampu mendaratkan kakinya di atas puncak gunung. Namun ketika seseorang hanya memiliki cita-cita untuk sekedar dapat bertahan hidup, ketika dia gagal, dirinya pun hanya akan menjadi residu dari hidup yang dijalaninya. Bahkan lebih dari itu, dia hanya akan menjadi beban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun ada hal yang harus selalu kita ingat dan fahami, bahwa tidak setiap kemauan dan usaha keras akan selalu dapat memberikan hasil. Tidak semua yang bersifat ragu-ragu ataupun setengah-setengah akan selalu menyebabkan kegagalan total. Sebab Tuhan adalah Sang Maha Berkehendak. Dia mengangkat derajat hamba yang dikehendakinya, dan dia merendahkan martabat hamba yang dikehendakinya pula. Dia memberikan rezeki lewat jalan yang tak terduga bagi hamba yang dikehendakinya, dan dia menutup semua pintu
bagi hamba yang Dia kehendaki pula. Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu, maka Dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Sedangkan kita hanyalah makhluk yang sekedar memiliki bisa dan dikenai kewajiban untuk selalu melakukan usaha diiringi doa. Untuk selanjutnya, biarkan Dia yang mengurusnya. Namun selalulah catat dalam hati bahwa tak sekali-kali kita akan mendapatkan sesuatu melainkan dari apa yang telah kita upayakan. Sedangkan Tuhan adalah hakim yang akan selalu mengamati segala gerak-gerik kita. Tak ada sedikit pun kesulitan bagi Dia untuk melakukannya, yang bahkan pada selembar daun yang jatuh dari tangkainya pun tak akan pernah lepas dari perhatiannya. Maka selalulah berhati-hati dalam setiap beramal ibadah dalam kehidupan dunia. Telah teramat banyak contoh kehidupan yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang dari awal sebagai pekerja keras tak kenal lelah, namun di sepanjang kehidupannya dia selalu dalam kondisi miskin dan kekurangan. Ada sebagian dari mereka yang bersikap seakan-akan lebih banyak diam, namun tenggelam dalam hidup kaya raya bergelimang harta. Ada yang berusaha dengan keras dari awal, dan setelah baru saja menapak keberhasilan yang baru bisa dia nikmati, namun sudah harus menjalani kejatuhan hidup yang bahkan sangat menggenaskan. Dan ada juga yang melakukan upaya keras bersama doa yang tak pernah putus, namun seakan apa yang dia usahakan selama ini bersama setiap lantunan syair dalam doanya tak juga kunjung terkabul, hingga terkadang hatinya menjadi gamang dan goyah, namun tetap berusaha dengan sabar menjalaninya. Tapi apapun dan bagaimanapun, tetaplah untuk selalu berusaha dan berdoa tanpa kenal lelah. Sebab usaha keras takkan pernah memungkiri hasilnya. Dan kunci dari setiap pencapaian adalah terletak pada perkenaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka selalulah senantiasa untuk dapat mendekatkan diri padanya, guna mencapai pada apa yang akan menjadi perkenaannya. Dan mengertilah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sahabat, setiap manusia adalah berbeda. Setiap manusia memiliki keunikan pada diri masing-masing. Setiap manusia mempunyai ketahanannya sendiri-sendiri menurut kadar dari kekuatan yang kita miliki, di mana dari yang satu tidak boleh merendahkan yang lain. Sebab setiap orang tidak akan pernah mengetahui perjalanan sepanjang apa dan beban seberat apa yang sedang atau telah dialami orang lain. Orang kuat bukanlah orang yang telah banyak mengalahkan orang lain dengan kekuatan akal ataupun kekuatan ototnya, namun dia yang telah mampu mengalahkan dirinya dengan kekuatan rasanya. Tuhan menurunkan para rasul utusan ke muka bumi bukanlah semata-mata karena Dia dengan khusus menciptakan orang-orang yang memang layak untuk menjadi para utusannya. Namun Dia menyeleksi setiap bayi yang terlahir ke muka bumi dengan memberikan berbagai macam beban, ujian, dan kesulitan di sepanjang kehidupannya. Hingga sejauh manakah para bayi yang terlahir hingga dewasa itu bertahan dari segala macam kesulitan hidup yang dibebankan pada diri mereka. Dan ketika mereka telah selesai dengan diri sendiri hingga layak untuk disebut sebagai manusia pilihan, barulah Tuhan berkenan memilih untuk mengangkatnya sebagai para hamba terbaiknya. Maka dengan begitu, marilah kita segera sadar diri untuk membenahi segala apa yang menjadi kekurangan dari diri kita selama ini. Membuka pikiran, membuka hati, membuka telinga dan mata lebar-lebar untuk mengisi tempat-tempat terendah di dalam diri yang sekiranya masih belum cukup terisi akan hikmah kehidupan. Teruslah berusaha dan berdoa tanpa kenal lelah, sekalipun apa yang kita impikan belum juga terkabul atau berhasil untuk diraih. Janganlah pernah ada muatan dalam hati dan berpikiran untuk bersyakwa sangka buruk pada Tuhan. Sebab Tuhan takkan pernah memberikan takdir buruk pada setiap makhluknya. Pada setiap kebaikan yang kita dapatkan, semua adalah berasal dari sisinya semata. Dan setiap hal buruk yang kita alami adalah akibat dari hasil perbuatan kita sendiri. Catatlah dalam hati kalian semua bahwa setiap apapun dari kejadian dalam kehidupan dunia
tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi niat di dalam hati kita. Sebab setiap hal adalah tergantung pada niatnya. Salah.